Pak. Merry Christmas. Iya. Macet Pak. Jadi Selamat datang Pak. it's a common sense decision Pak. Di sini lagi. Bapak Ridwan Kamil pada malam hari ini tepuk tangan yang meriah Bapak Ridwan Kamil kami muliakan. Selamat datang Bapak Ridwan Kamil. Bagi saya, pertemuan ini yang kita mengangkat setiap tahun itu sangat penting. Kalau kita mau membantu Bapak Wali Kota, kalau kita mau membantu Bandung, mestinya kita bersama-sama dari macam-macam agama, dari macam instansi bersatu di belakang dia. Dia sekali ini mendapat tugas yang berat dari PBB, Persatuan Bangsa Bangsa, menjadikan kota Bandung yang terkenal karena HAM. Tanpa bohong, mungkin saya atas nama yang hadir di sini, kami semua bersedia untuk membantu. Semakin kota Bandung kita ini nama bebas dari kekerasan, bebas dari gangguan sosial, semakin kita semua bisa damai dan tenang hidup. Jadi banyak sukses untuk menjadikan kota kita kota yang terkenal karena kami ini. Yang kedua, saudara yang saya sangat harapkan adalah supaya pertemuan kita ini semakin meriah. Kita sebagai teman-teman dari beda-beda agama, tapi namanya sama-sama hidup di dunia ini. Satu kali saja. Mari kita menjadikan dunia kita ini tempat yang layak untuk kita semua. Akhirnya bagaimana Pak? Pak Ketua akan tamuhan saudara saya. Berhubung tutur kata saya sudah selesai, jadi singkat saja. Selamat menikmati malam ini bersama-sama dalam suasana kegembiraan dan kebahagiaan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Studio Pak Julian ST. Selamat malam, salam sejahtera, shalom. Kemudian ada teman saya juga dari Buddha, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha Buddhaya. Kemudian ada dari Konghucu, Teteto, lupa lagi. Kemudian ada Pak Wali mohon izin dan Romo Pastor bahwa dari Hindu tidak bisa hadir sebab pada malam ini ada sembahyang bulan purnama. Jadi semua umat Hindu itu kalau bulan purnama harus pergi ke puronya masing-masing. Yang saya hormati, yang saya banggakan Pak Wali Kota Bandung, Romo Leo. Terima kasih Romo telah berulang kali ke rumah saya. Ada suatu kisah Pak Romo Leo kalau ke rumah saya mesti kepala beliau terjedur ke pintu saya gitu. Kemudian Romo Uskup, kemudian Pak Deden, kemudian ya semuanya saja para tokoh masyarakat. Pada malam hari ini kita untuk kesekian kalinya kami senantiasa tiap Natal kerjasama dengan pihak katedral. Jadi setidaknya saya sebagai pengundang ya Romo ya. Untuk itu karena saya sebagai pengundang ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini lebih erat lagi untuk mempererat tali persaudaraan antar umat beragama, antar suku, dan kita kenal dengan Trisilas, yaitu silaturahmi, yaitu silih asih, silih asah, silih asuh, jangan kebalikannya, silih sia, silih soe, silih siu gitu. Nah, jadi dengan demikian semoga persatuan ini akan menjadikan suatu kebanggaan bagi kota Bandung yang mana dulu terkena itu Medan. Wajar kalau Medan itu 50-50, muslimnya 50%, ini 50%. Itu sekarang Bandung sudah teringkat ke satu, se-Indonesia sehubungan dengan izin gereja sudah 31, sekarang paling banyak di Bandung. Kemudian Utara 3, masjid 1. Tapi kebanyakan izin gereja itu kebanyakannya ada gereja yang sudah berdiri tapi izin belum ada gitu. Kalau yang resminya paling baru 4 jadi yang baru. Nah,
Dengan demikian, insya Allah kami akan membantu selama itu normatif. Di kami di MKUB kalau rekomendasi tidak pernah lebih dari 1 minggu. Bahkan kemarin dari Budak Suci terima hari Senin, Rabu sudah musyawarah. Hanya kalau lama itu dibalikkan balik lagi karena belum normatif. Sebagaimanapun juga kan bertanggung jawabkan pada negara. Jadi kalau belum normatif kami mungkin akan dipanggil. Dan demikian juga mohon doanya juga bagi gereja di Sumbersari, itu gereja apa tuh? Santa Gabriel. Ya, ini sedang proses. Itu sebenarnya pembangunan gerejanya sudah ada juga. Hanya satu lagi karena sekarang mau perluasan karena umatnya sudah makin banyak, sekarang sudah tidak nampung lagi. Jadi insya Allah Bandung ini akan senantiasa aman dan tertib selama semuanya rukun, damai dan tertib. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suherman. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Ketua MKUB Pak Suherman, Pak Deden, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para pastor, suster, ibu bapak, dan saudara-saudari. Setiap hari kita mendengar apa yang disebut dengan, atau kita melakukan apa yang disebut dengan hate speech, ujaran kebencian. Sampai-sampai Kapolri mengeluarkan surat edaran berkaitan menangani ujaran kebencian. Kita yang berkumpul di sini dari awal sampai saat ini kita mendengarnya bukan ujaran kebencian, tapi ujaran perdamaian, ujaran kasih. Maka mungkin kesempatan ini menjadi sarana untuk membina kita mengembangkan love speech, ujaran cinta. Kita dipanggil masing-masing untuk menjadi pembawa berita dan bicara kasih. Maka saya membayangkan seandainya setiap orang dibiasakan di rumah masing-masing melatih untuk membawakan ujaran cinta atau love speech, saya yakin umat beragama akan makin rukun, masyarakat akan makin tentram, program-program pemerintah pun akan terlaksana dengan baik. Dan semoga, dan ini dukungan yang luar biasa juga kepada tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, dan tokoh agama untuk makin hari makin mengembangkan love speech itu atau peaceful speech, jadi ujaran-ujaran perdamaian. Bukan karena kita setiap hari lewat koran, lewat berita, lewat televisi selalu dijejali dengan ujaran-ujaran kebencian. Entah itu pejabat tinggi, entah itu orang yang berpendidikan lumayan tinggi juga, ternyata bukan jaminan. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini karena ada niat baik, dan dari awal sampai hari ini saya senantiasa mendengarkan tadi ada macam-macam kata dari Pak Herman dengan macam-macam di agama, itu adalah ujaran-ujaran salam perdamaian. Dan mudah-mudahan dengan ujaran-ujaran ini kepersaudaraan kita makin baik, sehingga kita mendukung program-program pemerintah yang baik, program-program tokoh agama yang luhur dan mulia. Selamat datang dan selamat menikmati acara ini. Terima kasih atas kedatangan. Terima kasih kepada Bapak Uskup Monsinyur Anton Sugianto OSC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat malam. Sampurasun. Bapak Ibu yang saya hormati, yang hadir di acara istimewa, saya sangat bahagia. Jadi kalau di atas kepala kita ini di scan auranya, auranya positif semua ya. Karena setiap manusia yang melangkah dari pintu itu hatinya sedang damai, hatinya sedang gembira, hatinya sedang ingin berbagi, ya, kira-kira begitu. Nah, hari ini umat Kristiani melaksanakan peringatan hari Natal, ya, yang tentunya pesannya adalah damai.
Ini menjadi sangat relevan kalau kita baca berita-berita makin kesini justru tantangan terhadap perdamaian itu makin tinggi. Ya. Dulu saya sedikit naif kalau waktu bergerak dunia makin damai, ternyata enggak juga. Waktu bergerak ternyata kebencian juga di sudut belahan dunia lain makin tinggi. Ya. Tadi hate speech juga ada, kebencian, pembunuhan atas nama agama, atas nama keyakinan, atas nama apapun juga berlangsung. Ada calon presiden Amerika juga melakukan hate speech gitu ya, terkait dengan melarang muslim ke Amerika dan lain sebagainya. Jadi kebencian tidak punya representasi pada dasarnya kecuali datang dari hati yang kotor. Saya meyakini setiap manusia itu punya dua kecenderungan. Dia akan cenderung positif kalau dirawat dengan hal-hal positif. Dia menjadi negatif kalau bergaul terpengaruh oleh nilai-nilai input-input negatif. Lingkungan di sini adalah yang selalu membawa energi positif. Maka apapun agamanya saya bahagia karena pasti ajaran-ajarannya adalah kebaikan, ajaran-ajarannya adalah perdamaian. Dalam agama saya disampaikan ya dalam satu ayat bahwa roh manusia itu pada dasarnya suci. Beruntunglah yang selalu mensucikan, ya, celakalah yang mengotori, kira begitu. Jadi orang-orang yang sering datang ke gereja, ke masjid, ke vihara, ke kuil dan lain-lain, pasti adalah kelompok orang-orang yang rutin mensucikan. Mungkin setelah seminggu agak-agak kotor, seminggu agak-agak terkontaminasi, dia kembali menjadi bersih karena diingatkan. Maka sangat sederhana, ciri orang-orang baik biasanya rajin beribadah. Oleh karena itu, saya juga tadi menyampaikan pemerintah Kota Bandung ini sangat mendukung pendirian rumah-rumah ibadah. Apalagi contohnya seperti ini, Romo Leo mempunyai sebuah tempat yang luar biasa. Saya arsitek, kalau dikasih nilainya 9 ya. Juga karena gini Pak, arsitek dalam dunia seni itu, lukisan itu seni yang dilihat ya. Musik itu seni yang didengar, arsitektur itu seni yang diresapi ya. Tidak bisa hanya dilihat didengar, harus jalan-jalan untuk melihat sehingga hati kita tersentuh seperti itu. Nah, sehingga orang yang kesini perasaannya pasti lebih damai, apalagi yang terhormat yang mulia Uskup Bandung Monsinyur Antonius Subianto pasti memberikan selalu pesan-pesan positif ya, perdamaian, sehingga semua jemaat yang keluar dari pintu ini hatinya hati yang damai. Oleh karena itu juga kami sedang melatih dan menyiapkan pendidikan karakter tahun depan. Mungkin bulan Februari kami launching ya. Jadi orang Bandung itu harus punya 3 nilai. 1, badannya sehat, 2, otaknya cerdas, 3, akhlaknya baik ya. Sekarang banyak pendidikan fokus pada kecerdasan otak kiri, kesehatan, tapi melupakan yang namanya karakter atau akhlak. Nah, kami akan fokus. Nanti yang masing-masing agama akan menekankan caranya masing-masing. Sehingga saya ingin generasi anak-anak kita hatinya ini lembut, hatinya santun, punya empati, tapi kecerdasannya luar biasa, bisa berkompetisi, badannya juga kuat, sehat-sehat. Makanya teman-teman di Bandung sudah ada 3 lokasi, saya kasih alat-alat fitness outdoor, ya. Sehingga orang ke fitness nggak usah bayar Pak di Bandung. Sehingga nanti anak-anak kita badannya aderai semua, ya. Badannya besar-besar kayak aderai nanti. Nah, saya juga tadi
Pastor Roma menyampaikan, Ketua FKUB yang saya hormati juga Pak Haji Suherman juga menyampaikan bahwa Bandung sedang saya upayakan dengan berat untuk menjadi kota percontohan, ya, kota teladan dalam segala hal, termasuk yang fundamental. Maka waktu PBB menantang, kira-kira begitu ya, menganugerahi Bandung untuk menjadi kota percontohan HAM, itu bukan piala, Romo ya, itu adalah titik berangkat. Kalau Bandung mau, deklarasi dulu, setelah itu akan dikawal sampai ke titik bahwa nanti akan ada sebuah ukuran-ukuran bahwa di sini negeri ini sangat damai. Jadi waktu disebut Bandung Kota HAM itu bukan berarti kegiatan-kegiatan ini sudah sempurna, justru tantangannya banyak. Ya. 1 juta orang, 1 juta pemikiran, 1 juta kepala. Tapi saya percaya karena saya 17 tahun pernah bekerja, tinggal dan bekerja di dunia global, jadi saya bersentuhan dengan budaya lain. Ya. Tuhan menciptakan Bandung sedang tersenyum. Itulah kenapa orang cinta Bandung, karena cuacanya luar biasa, orangnya sopan-sopan, ya. Cuaca dingin biasanya kulturnya lebih ramah. Suhu panas, daerah pantai biasanya rada sumbu pendek, ya. Kalau orang gunung kayak Bandung biasanya sumbunya panjang. Jadi saya tidak punya alasan untuk tidak mencintai kota ini. Kota ini dari sejak awal kota pluralis, ya. Karena tidak ada kerajaan Sunda di sini. Dulu kerajaan itu kan di Galuh, ya, di Ciamis, kemudian di Bogor, Tarumanegara, Pajajaran, tapi tidak ada di Bandung. Jadi Bandung dari titik nolnya saja itu adalah kota yang beragam. Ya. Jadi saya tidak sepakat bahwa kota ini sangat homogen, justru kota ini sangat heterogen. Sekitar 2 bulan lagi kami akan meluncing forum komunikasi antar suku bangsa. Ternyata suku bangsa yang ada di Bandung ini hampir lebih dari 30 suku bangsa, ya. Sunda, Jawa, dan seterusnya kira-kira gitu. Itu ternyata jumlahnya banyak sekali. Mereka mencari nafkah sini, berkumpul di sini, kadang-kadang punya rumah ibadah sendiri. Nah, dalam 2 bulan kita akan kumpulkan untuk bersepakat. Disinilah fondasi Kota Bandung. Selalu berawal dari pluralisme. Jadi kepada mereka-mereka yang memaksakan ancaman-ancaman kebencian, tentu pasti saya akan di depan untuk melawannya. Nah, oleh karena itu di hari yang suci ini, sekali lagi atas nama pemerintah Kota Bandung, saya menghaturkan pesan damai kepada seluruh umat Kristiani, khususnya jemaat di Santo Petrus ini. Mudah-mudahan pesan damai ini terus meresonansi, ya, ke seluruh penjuru, dan saya atas nama pribadi ingin menyampaikan rasa terima kasih saya, karena saya masih ingat tahun lalu acaranya di sana, ya, Romo, ya. Terus saya bilang saya juga titip jemaah di sini untuk ikut gerakan pungut sampah, untuk ikut menjaga kebersihan, untuk ikut program-program wali kota. Akhirnya kami ada 3 berita baik yang ingin saya sampaikan. Mungkin gara-gara jemaah Santo Petrus yang tidak saya tahu tapi mungkin aktif, akhirnya setelah 17 tahun Kota Bandung mendapat piala Adipura lagi. Piala kebersihan, dan insya Allah tidak boleh turun lagi gitu, ya. Berita baik kedua adalah 2 minggu lalu kita juga dianugerahi PBB sebagai kota dunia di bidang kreatif, di bidang desain. Jadi artinya, nah ini contoh ini desain yang keren, ini mewakili yang dipuji oleh PBB. Jadi jangan keluar rumah kalau penampilan tidak keren, kira-kira gitu, ya. Jadi orang Bandung nggak boleh biasa-biasa aja, ya. Jadi orang Bandung harus extraordinary, dari bajunya, dari pilihan gaya berpakaiannya dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan kota desain. Berita terbaik ketiga, walaupun kami ini 2 tahun, alhamdulillah sudah 168 penghargaan. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yang terdekat dan paling istimewa adalah dalam waktu 1 bulan kita akan mendapat rapor dari pemerintah
pusat, dan kinerja Pemkot Bandung itu dari 500 kota kabupaten insya Allah nomor 1 terbaik se-Indonesia. Setelah 2 tahun lalu urutannya di ratus-ratus Pak. Jadi menunjukkan manusia bisa berubah. Itu pesannya. Kalau manusia itu disentuh hatinya selama dia masih punya kemanusiaan, insya Allah berubah. Dari yang malas menjadi cepat, dari yang meminta-minta tangan di bawah menjadi tangan di atas, gitu kan. Dari orang yang cuek menjadi empati, manusia bisa berubah. Jadi penghargaan nilai kinerja itu membuktikan dulu persepsi negatif, sekarang positif. Nah, tidak lain tidak bukan karena masyarakatnya diwakili oleh jemaah Gereja Santo Petrus ini sangat taat pada pemimpinnya, sangat taat pada pemimpin agamanya, dan menjadi jemaah yang sering turun tangan, bukan jemaah yang lepas tangan. Jadi Bandung Juara itu syaratnya pemimpinnya turun tangan, bukan tunjuk tangan, warganya turun tangan, bukan lepas tangan. Kombinasi mencintai kota dengan cara inilah satu persatu berita-berita baik terus datang ke kota Bandung. Saya lapor juga dari kepolisian, kejahatan di 2015 turun 15% ya, berkat kerjasama yang baik antara kepolisian dan masyarakat. Saya berdoa mudah-mudahan kejahatan turun karena orang-orangnya makin lama makin baik, berakhlak, dan sering ke gereja mungkin ya, dan ke masjid gitu. Jadi niat-niat buruknya terkurangi 15%. Nah, mudah-mudahan tahun depan turun lagi sampai suatu hari betul-betul kembali seperti tahun 90. Salah satu kota teraman di Asia itu adalah kota Bandung. Jadi kita doakan. Saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan. Ada rasa sukacita, ada rasa gembira, ada rasa juga kewajiban saya sebagai wali kota melaporkan pencapaian-pencapaian, ada rasa menyemangati juga karena Bandung lama makin dicintai. Dan sampai tahun baru memang kepadatan Bandung luar biasa. Tadi saya lewat alun-alun sudah kayak tawaf di Mekah, nggak bisa gerak. Makanya saya naik sepeda itu akal sehat, bukan gaya-gayaan, bukan bagaimana. Jadi politik saya itu politik akal sehat. Kadang-kadang akal sehat tidak disukai, kadang-kadang akal sehat disukai. Yang penting selama masuk akal sehat, pikir dan hati nyambung, itu saya putuskan. Jadi saya bersepeda pun karena pilihan. Kalau naik mobil pasti nyampainya lama, maka saya naik sepeda. Saya kira itu saja ya, tanda cinta saya sebagai wali kota kepada jemaah Santo Petrus. Tetap semangat dan mudah-mudahan setahun ke depan Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberkahi kota istimewa ini, memuliakan orang-orang di kota Bandung, dan insya Allah suatu hari saya ingin bilang, kalau ada yang tanya Mr. Mayor what is Bandung, saya ingin jawab Bandung is all about good news, kira-kira begitu ya. Jadi semua Bandung adalah berita baik, mudah-mudahan itulah definisi kami nanti di masa depan. Saya kira itu saja karena sirine sudah lewat. Mengatakan pidato saya harus selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Suster Vero. 1, 2. Suster Jera, kami persilakan Suster Jera. Suster Jera untuk bergabung. Terima kasih Suster. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Natal. Iya, saya kira kalau di Bandung kita ingin membuktikan semua lancar, pesan damai juga datang dari mana-mana. Setahun sekali biasanya memang ada jamuan makan malam ya dengan lintas agama di katedral paling besar di kota Bandung, Santo Petrus. Jadi saya menyampaikan bahwa pembangunan ini pada dasarnya modal fondasinya kan keamanan ya, kedamaian, dan semakin banyak orang datang ke rumah ibadah harusnya mereka-mereka itu pasti hatinya baik lah gitu kan. Jadi apapun agamanya kita dorong untuk rajin melakukan ibadah di tempat-tempat ibadah yang sudah ditentukan. Nah, mudah-mudahan tahun depan juga sama. Tahun ini setelah monitor keamanan juga relatif kondusif ya. Jadi dari pihak kepolisian dan banyak pengaman-pengaman justru dari masyarakat sipil. Ya. Misalkan dari sini kan dari Ansor juga ikut menjaga.